Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, marilah kita awali pembelajaran hari dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang mandi. Sebelumnya saya akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran menggunakan metode demonstrasi, siswa mampu menguraikan pengertian mandi sesuai buku ajar. Terus yang kedua, siswa mampu membandingkan sebab-sebab diwajibkan mandi dan sunnah mandi. Yang ketiga, siswa mampu mempraktekkan mandi di kehidupan sehari-hari. Mandi di sini bukan mandi yang seperti biasa kita lakukan sehari-hari. Mandi di sini bertujuan untuk mensucikan diri dari hadas besar. Dalilnya adalah pada Quran surat Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junuban fatahharu. Apabila kita dalam keadaan junub, maka mandilah. Mandi hal yang disebabkan untuk mandi adalah yang pertama yaitu bersetubuh atau berhubungan badan dengan badan atau bertemunya dua hitan. Yang kedua, haid atau nifas. Haid merupakan waktu ketika seorang perempuan menstruasi, sedangkan nifas adalah keluarnya darah ketika wanita sedang hamil. Yang ketiga, orang yang sedang masuk Islam, dan yang keempat, kematian. Yang berikutnya adalah hal-hal yang disunahkan untuk mandi. Yang pertama, ketika akan kita sholat Jumat, dalilnya adalah Ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtanim. Mandi Jumat merupakan kewajiban bagi setiap orang balik. Yang kedua, ketika ihram. Dan yang ketiga, ketika ada di kota Mekah atau ketika kita sedang wukuf. Yang keempat, ketika memandikan mayat. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, tata cara mandi wajib adalah membersihkan. Yang pertama, dengan niat untuk membersihkan diri dari hadas besar, lalu membaca basmalah. Lalu kita yang pertama adalah membersihkan kedua tangan. Yang pertama, setelah itu kita membersihkan kemaluan menggunakan tangan kiri. Yang ketiga, setelah itu maksudnya kita membersihkan tangan yang kita gunakan untuk membersihkan kemaluan menggunakan sabunnya. Setelah itu berwudu. Setelah berwudu seperti ketika sholat. Jadi seperti wudu yang mulai dari berkumur hingga, namun yang terakhir kaki untuk diakhirkan saja, jadi sampai membersihkan kepala dan telinga. Setelah itu menyela-nyela rambut menggunakan sampo. Setelah itu membersihkan kaki, lalu kita mandi seperti biasa. Lalu sekarang ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Sampai sekian. Iya, Pak. Muhammad Dhani, silakan bertanya. Apa bedanya mandi biasa sama mandi junub, Pak? Oh iya, mandi yang biasa. Mandi biasa itu adalah ketika kita sedang membersihkan diri dari kotoran yang ada dalam tubuh atau kuman-kuman yang ada dalam tubuh. Sedangkan mandi yang sedang kita pelajari itu adalah mensucikan diri dari hadas besar. Ya, selanjutnya marilah kita demonstrasikan. Aku ingin salah satu dari kalian untuk mendemonstrasikan tata cara mandi di depan kelas. Siapa yang ingin mencoba? Pak. Baik, silakan. Adin. Silakan dimulai, bagaimana tata caranya? Yang pertama niat dulu ya Pak ya. Ya. Niat terus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pertama itu cuci tangan. Ya. Yang kedua itu kita membasuh kemaluan terlebih dahulu ya Pak ya. Ya. Nah ini juniornya dibasuh. Terus habis itu kita membasuh tangan kiri menggunakan sabun. Ya, dibersihkan Ya, lagi. bersihkan lagi. Habis itu terus kita wudhu. Ya. Wudhu. Seperti Habis cuci ketika tangan terus kita kumur-kumur 3 kali sunahnya Ya. Pak. Terus baru Selanjutnya. kumur-kumur terus kita cuci muka. Ya. Terus kita membasuh tangan Ya. 3 kali sunahnya ya Pak ya. Ya. Terus habis itu kita mengusap kepala 1 kali sampai telinga. Ya. Habis itu Kita yang, akhirkan. ya yang terakhir itu kan ada kaki ya, tapi Ya, itu kakinya diakhirkan. diakhirkan. Habis itu terus kita mengguyur. Menyela-nyela rambut dahulu. Oh iya Pak, kita menyala rambut dahulu. Ya. Habis itu terus kita mengguyur Ya. di bagian kanan, habis itu ke seluruh tubuh. Ya. Nah, terus baru kaki Pak. Setelah itu kita
mandi biasa. Ya, siap. Nah, sekarang silakan duduk. Oh iya. Ya, selanjutnya adalah evaluasi. Saya akan memberi evaluasi. Evaluasinya adalah bagaimana sunnah-sunnah, apa sunnah yang disunahkan untuk bermandi. Siapa ingin jawab? Saya Pak. Ya, Yang silakan. pertama itu ketika akan sholat Jumat. Ya, Yang kedua ketika ihram. ya, Yang ketiga ketika berada di kota Mekah atau Ya. ketika wukuf di Arafah Pak. ya, Yang terakhir itu setelah memandikan jenazah. ya, benar. Baiklah, mungkin sampai sekian saya akan berikan kesimpulan. Jadi mandi itu untuk membersihkan diri dari hadas besar. Jadi kita diwajibkan mandi ketika kita sudah memiliki hadas besar. Contohnya yang pertama adalah ketika bersetubuh atau berhubungan badan atau bertemunya dua khitan. Yang kedua, ketika haid atau nifas untuk perempuan. Yang keempat, ketika sudah masuk Islam. Yang kelima, adalah ketika meninggal. Jadi kita ketika meninggal harus dimandikan seperti kita mandi yang kita bahas tata caranya seperti itu. Seperti tadi tata caranya mulai dari membersihkan tangan, lalu membersihkan kemaluan dan membersihkan tangan lagi, lalu berwudu, lalu menyela-nyela rambut. Setelah itu mengguyur tubuh mulai dari bagian tubuh dari yang kanan ke seluruh tubuh, ke bagian-bagian tubuh yang sulit dikenai air. Setelah itu diakhiri dengan membersihkan kaki lalu mandi seperti biasa. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Din. Saya enggak sih. Kira ada kita 12 menit. Oh, lah mandek kok iya. Ki 9 menit. Wah, 9 menit. Iso wae iki berarti mau kan